Jangan sampai kita diibaratkan seperti seseorang yang menimba dengan timba yang besar. Di hari pertama dia timba airnya, dia masukkan ke kolamnya. Di hari kedua begitu pun juga sama. Di hari ketiga sampai hari ke-30, rupanya kolamnya tidak dia tutup, alias kolamnya bocor, lubangnya terbuka. Apa yang terjadi? Rubba katsiru minas sha'imin, laisa min siyamihi illa ju' wal 'atash. Begitu banyak orang yang berpuasa, tidaklah dia dapat dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Assalamualaikum. Ada video. Hai. Sekarang kita nonton yuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Abah Matriha. Pada video kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting berkaitan tentang puasa. Yaitu adab bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, tidaklah sempurna puasa kita kalau kita tidak menjalankan adab ini. Nah, adab apa itu teman-teman? Dua adabnya. Yang pertama adalah adab yang wajib bagi orang yang berpuasa, yaitu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya berupa perbuatan ataupun perkataan, teman-teman. Nah, yang paling tinggi kedudukannya daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan puasa ini, adalah kita menjalankan sholat fariidah, menjalankan sholat 5 waktu. Dan juga jangan lupa kita harus menjaga waktu-waktunya, rukunnya, syaratnya, syarat sholat, rukun-rukun sholat harus kita jaga juga, terutama waktu. Ya, jangan sampai ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa, kita tidak menjaga waktu sholat. Kita menggabungkan, misalkan terlalu lelap tidur antara sholat duhur dan sholat asar, ya kita gabungkan di sholat asar karena ketiduran misalkan. Oke, sesekali tidak masalah, tapi kalau terus berulang perlu ada perbaikan. Nah, kita jaga apa yang diwajibkan dalam berpuasa, karena dengan sholat ini maka pahala puasa kita akan sempurna. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan balasan kebaikan kepada orang yang berpuasa secara langsung. Apa kata Allah? Sungguhnya puasa untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Siapa yang tidak mau diberikan sebaik-baik balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu kita juga mau semuanya, teman-teman. Namun adab yang diwajibkan ini berupa ya perbuatan ataupun perkataan harus kita berikan. Wala yatimmu ila biha, dan tidak akan sempurna puasa kita kecuali dengan menjalankan adab yang wajib ini, teman-teman. Kemudian adab yang wajib selanjutnya apa itu? Adab yang selanjutnya adalah kita menjauhi ya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, baik perkataan ataupun perbuatan. Wa ahammiha al-kadzab, dan yang paling penting ya dalam puasa ini adalah kita menjauhi perbuatan dusta. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Iyyakumul kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wal fujuru yahdi ilan nar." Sungguhnya jauhi, kata Nabi, perkataan dusta, karena dusta akan membawa seseorang kepada dosa dan dosa akan membawa kepada neraka.
الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. Tidaklah seorang laki-laki, dilanjutkan dalam hadisnya, ya, al-kadhib, dia berkata perkataan yang dusta, wa yataharral kadhib, dan juga dia terus berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai Allah mencap diri seseorang tersebut sebagai pendusta. Naudzubillah, naudzubillah. Begitu teman-teman. Lalu apa saja ya selain dusta yang harus kita jauhi? Ya, yaitu ghibah. Ghibah adalah kita zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut saudaramu yang itu ya dia benci ya sebutan tersebut, atau kita membicarakan aib saudara kita sehingga dia tidak suka bahwa apa yang kita ucapkan itu ya didengar oleh telinga dia. Jadi jauhi perkataan ya ghibah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 116 ya apa yang berbunyi wala tasifa ya alsinatukum kadzib, dan janganlah kalian mengada-ngada dengan lisan kalian itu apa? Perbuatan dusta. Hadza halalun wa hadza haramun, ya, ini halal, ini haram. Liyaftaru 'ala Allahil kadziba, ya, agar kalian bisa menipu Allah dengan kebohongan kalian. Innalladzina, sungguhnya bagi orang-orang ya yaftaruna kadziba 'ala Allah la yuflihun. Ya, sungguhnya barang siapa yang berbuat dusta terhadap Allah la yuflihun, sungguhnya dia tidak akan menjadi orang yang beruntung. Ujung daripada ghibah pun juga sama. Apa itu? Ya, dia tidak akan menjadi orang yang beruntung. Atadruna manil muflih, kata Nabi. Apakah engkau tahu siapa orang yang tidak beruntung? Dia adalah orang yang selalu menyebut-nyebut ya keburukan saudaranya, menumpahkan saudaranya. Percuma pahala puasa yang telah kita lakukan, percuma ya sholat yang kita lakukan, tapi kalau kita ya sering menggibahi teman kita, ya sering menggibahi saudara-saudara kita, sering menggibahi keluarga kita, maka sungguhnya kebaikan, pahala puasa, pahala sholat, pahala umroh, pahala haji, semuanya diberikan kepada dia. Makanya hal yang harus ya, yang wajib ditinggalkan bagi orang yang berpuasa adalah ghibah, teman-teman. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah namimah. Nah, namimah ini mengadu domba. Apa kata Nabi? La yadkhulunal jannata namam. Tidak akan orang yang masuk surga ini adalah seorang yang mengadu domba. Jauhi adu domba, jauhi ghibah, jauhi ya perkataan dusta. Insya Allah ya pahala yang akan kita dapatkan adalah pahala yang luar biasa yang telah Allah siapkan bagi orang yang berpuasa. Kemudian teman-teman, dalam hadis Nabi mengatakan ya man lam yada qauluz zur wal amalu bihi wal jahil falaysa lillahi hajatun ya fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Ya, bagi kalian barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, berbohong, menggibah, namimah, perkataan yang kotor, kemudian dia terus melakukan ya hal tersebut, falaysa lillah, maka tidaklah ada kewajiban bagi Allah untuk memberikan ganjaran ketika seorang tersebut meninggalkan makan dan minumnya untuk berpuasa. Dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang mulia, yang idza sumta, apabila kalian berpuasa, falyasum, maka berpuasalah sam'aka wa basaraka wa lisanaka, maka berpuasalah pendengaran kalian, mata kalian, lisan kalian. Wala yakun yaumun saumuka wa fatrakas sawa, dan jangan kalian jadikan hari di mana kalian berpuasa dan ketika kalian dalam keadaan tidak berpuasa itu sama.
Berbeda ketika kita berpuasa dan ketika kita tidak berpuasa, hari-harinya berbeda. Dan apa yang kita lakukan juga berbeda. Terutama di bulan Ramadan ini, subhanallah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Bulan yang penuh dengan rahmat. Barang siapa yang keluar dari bulan Ramadan, dia tidak diampuni dosanya, raghima anfun, maka celaka orang tersebut. Ini kata Jibril. Kemudian Nabi SAW mengaminkan. Nas'alullaha salamah. Kita berdoa untuk diselamatkan dari siksa kubur dan kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang aku cintai karena Allah, jangan sampai kita diibaratkan seperti seseorang yang dia menimba air ya dengan timbaan yang besar begitu, bertujuan untuk memenuhi suatu kolam. Di hari pertama dia timba airnya, dia masukkan ke kolamnya. Di hari kedua begitu pun juga sama. Di hari ketiga sampai hari ke-30, rupanya kolamnya tidak dia tutup, alias kolamnya bocor, lubangnya terbuka. Apa yang terjadi? Ya, rubba katsiru minas shaimin, ya, laisa min siyamihi illa ju' wal 'atash. Begitu banyak orang yang berpuasa, tidaklah dia dapat dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Ya. Dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita pun juga. Teman-temanku, saudara dan saudariku dimanapun kalian berada, jangan lupa sempurnakanlah puasa kalian dengan jalankan hal yang wajib. Ya, ada 2 tadi kita sampaikan. Yang pertama, ya menjalankan setiap apa yang diwajibkan Allah dan Rasulnya berupa perkataan ataupun perbuatan. Yang kedua, dan menjauhi seluruh apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya berupa perkataan ataupun perbuatan. Kita contohkan kadzib, berbohong, ghibah, membicarakan saudaranya yang tidak baik, dan yang terakhir adalah namimah. Jauhi ini teman-teman. Semoga ya kita semua Allah berikan pahala yang luar biasa daripada puasa kita. Daripada kita menahan rasa lapar, kita menahan rasa haus dan menahan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan juga komen video ini. Semoga Aba channel terus memberikan manfaat. Barakallahu fikum. Jangan lupa terus belajar, tersenyum, dan uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.